Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Uluh SHMM. Yang saya hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode ABC, Bapak Dr. Abdul Aziz BA.MAG. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak MI, yakni Ibu Nur Fatimah MPD, dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Naimah Ramadhani dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 kelas B. Baiklah, di sini saya sudah membuat mind mapping atau peta konsep yang berjudul pengertian akidah dan ruang lingkupnya. Lanjut saja kepada materi yang pertama. Nah, materi yang pertama itu definisi akidah, di mana secara bahasa itu akidah berasal dari kata Arab aqoda yang berarti mengikat, menguatkan atau menetapkan. Dan secara istilah, akidah adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati yang tidak disertai dengan keraguan sedikit pun. Jadi itu definisi akidah secara bahasa dan secara istilah. Lanjut materi yang kedua, yaitu ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah mencakup seluruh hal yang wajib diyakini oleh seorang muslim, antara lain yang pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kita itu harus meyakini keberadaan Allah dan keesaannya gitu. Terus yang kedua, iman kepada malaikat. Meyakini keberadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat dan selalu taat. Nah, yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Berarti kita itu harus meyakini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul sebagai petunjuk hidup, terutama Al-Quran sebagai kitab terakhir dan penyempurna. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul ini berarti kita harus meyakini bahwa Allah mengutus rasul-rasul dari kalangan manusia untuk menyampaikan risalahnya. Nah, yang kelima iman kepada hari kiamat. Kita itu meyakini kehidupan setelah mati, adanya hisab, surga, dan neraka. Nah, yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ruang lingkup akidah. Ada 6 yang harus kita yakini. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akidah. Yang pertama itu bersumber dari wahyu. Nah, akidah hanya diambil dari Al-Quran dan hadis sahih, bukan dari logika atau filsafat. Yang kedua yaitu tauqifiyah. Nah, tauqifiyah ini tidak boleh ditambah atau dikurangi berdasarkan akal, harus mengikuti dalil yang jelas gitu. Terus yang ketiga itu menolak bid'ah dan filsafat. Nah, itu tidak mengikuti ajaran-ajaran baru yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Terus yang keempat yaitu sesuai fitrah manusia. Nah, akidah tidak bertentangan dengan akal sehat dan sesuai dengan naluri manusia. Terus yang terakhir yaitu menjaga kemurnian tauhid. Jadi hanya menyembah Allah gitu dan tidak boleh menyekutukannya dengan apapun atau menolak syirik gitu. Nah, jadi itu prinsip-prinsip akidah. Materi yang keempat yaitu tujuan akidah. Nah, tujuan akidah ini ada 6. Yang pertama, menanamkan tauhid yang murni. Maksudnya itu mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Terus yang kedua itu membentuk pribadi yang kuat dan konsisten. Nah, jadi menumbuhkan keikhlasan, keteguhan, dan keistiqomahan dalam beribadah. Terus yang ketiga yaitu memberikan ketenangan jiwa. Jadi hati itu menjadi tenang gitu karena yakin pada takdir Allah dan janji-janjinya. Terus yang keempat yaitu menjadi landasan amal dan ibadah. Nah, ibadah akan diterima jika dilandasi akidah yang benar. Terus yang kelima yaitu menjauhkan dari kesyirikan dan penyimpangan.
Jadi melindungi dari kesesatan akidah seperti menyembah selain Allah. Yang terakhir yaitu mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Nah, akidah yang lurus adalah kunci masuk surga dan keberkahan hidup di dunia. Jadi itu tujuan-tujuan akidah. Nah, yang terakhir yaitu dalil-dalil akidah. Nah, dalil-dalil akidah yang saya tulis ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Itu di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua itu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.